جاكرتا للرباط، من جاكرتا للرباط، نادى الأقصى للنافير، نادى الأقصى للنافير، نادى جيوش التحرير، نادى جيوش التحرير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kita ini patut bersyukur. Punya Pancasila, punya UUD 1945, punya kebinekaan, punya nasionalisme, punya merah putih. Kita juga pantas untuk bersyukur punya sang proklamator yang begitu cerdas, jenius, mampu membaca tanda-tanda alam. Beliau ini sebagai salah seorang the founding father terhebat di dunia ini. Tahu siapa dia, Bu? Ya, dia adalah Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama. Dia itulah yang menerangkan Pancasila dengan sejelas-jelasnya. Menerangkan Pancasila dengan sedetil-detilnya. Sehingga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ngerti apa itu Pancasila, yang pada akhirnya kita tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Makanya saya dulu pernah bilang, kenapa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang habib. Kenapa harus Soekarno? Karena Soekarno ini adalah salah seorang kebanggaan bangsa Indonesia saat itu. Yang begitu punya wawasan kebangsaan yang di atas rata-rata. Bahkan wawasan internasional yang di atas rata-rata. Tidak hanya dikagumi di dalam Indonesia, tetapi dia juga dikagumi di luar Indonesia. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya kalau pengen tahu Pancasila yang sebenar-benarnya, tanya pada Soekarno. Ya, Bu. Soekarno bukan PKI, bukan. Soekarno itu yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno itu yang membuat Pancasila. Ingin tahu Pancasila? Tanya pada Soekarno. Tapi Ustadz, Soekarno kan sudah wafat. Kalau begitu tanya pada keluarga Soekarno. Tapi Ustadz, keluarga Soekarno kan banyak. Tanya kepada putri Soekarno yang bernama Megawati. Dia tahu apa jeroan Pancasila. Jangan nanya pada Soeharto. Soeharto tidak ngerti apa Pancasila. Karena bukan yang membuat Pancasila. Jangan tanya kepada keluarga Soeharto. Mereka kagak ngerti apa itu Pancasila. Jangan tanya pula kepada keluarga Cikeas. Mereka kagak ngerti apa itu Pancasila. Jangan tanya kepada keluarga Chaplin. Mereka kagak ngerti apa itu Pancasila. Jangan tanya kepada Bakri, mereka gak ngerti apa itu Pancasila. Kalau pengen tahu Pancasila, maka kita nanyanya kepada keluarga Soekarno atau Megawati. Atau orang yang terdekat kepada Megawati, siapakah dia? Ya Jokowi. Jokowi sekarang tahu betul apa itu Pancasila. Kenapa? Karena banyak nanya kepada putri Soekarno. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air ngerti. Makanya kalau saya ada keluarga Soeharto sok Pancasilais, ngakak, bro. Ada keluarga Cikeas sok Pancasilais, ngakak, bro. Ada keluarga Bakri sok Pancasilais, ngakak, bro. Ada keluarga Chaplin sok Pancasilais, ngakak, bro. Ada keluarga Baswedan sok Pancasilais, ngakak, bro. Mereka nggak tahu apa itu Pancasila. Yang mereka tahu hanya duit, duit, dan duit. Hanya tahta, kekuasaan, tahta, dan kekuasaan. Apalagi kalau misalkan orang-orang khilafah, HTI, EPI, PKS, ngaku-ngaku sok paling Pancasilais. Ngaco. Mereka gak kenal apa itu Pancasila.
yang mereka kenal cuma khilafah. Apalagi saya ngakak kalau Habib Rizik merasa paling Pancasilais. Ngaco. Kalau ingin tahu Pancasila yang sebenarnya, tanyanya kepada Putri Soekarno. Ya, Bu. Dan kita pun patut bersyukur. Karena di Indonesia ini banyak sekali rakyat yang nasionalisme. Yang religius nasionalisme. Ada orang Islam nasionalisme. Ada orang Kristennya nasionalisme. Ada orang Budanya nasionalisme. Ada orang Hindunya nasionalisme. Ada orang Konghucunya nasionalisme. Ada orang kepercayaannya nasionalisme. Dalam bahasa yang lain, ada Islam Nusantara, ada Kristen Nusantara, ada Hindu Nusantara, ada Buddha Nusantara, ada Konghucu Nusantara, ada kepercayaan Nusantara. Yang nasionalismenya banyak. Membuat Indonesia ini dengan mudah memerdekakan diri tanpa perlu terpecah belah. Bahkan kita pun patut bersyukur. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air patut bersyukur. Karena Islam Nusantaranya lebih banyak daripada Islam radikal. Jauh lebih banyak Islam nasionalisme, jauh lebih banyak Islam Nusantara daripada Islam radikal. Ibu tahu, Bu, siapa Islam radikal? Ya, Bu. Tahu Islam radikal? Itu Islam pentol korek api. Itu Islam radikal. Islam pentol korek api. Kelompok manusia-manusia yang punya kepala tapi gak punya otak. Ketika digesek langsung meledak. Siapa itu? Kita sebutin aja, Bro. Orang-orang HTI. Itu kelompok Islam radikal. Kelompok Islam pentol korek api. FPI itu Islam radikal. Islam pentol korek api. PKS itu Islam radikal. Kelompok Islam pentol korek api. Habib Rizik, Habib Bahar, Ustadz Haikal, UAS, UAH, Waloni Yahya, ulama-ulama MUI, ulama-ulama khilafah. Mereka itu kelompok orang-orang pentol korek api. Islam radikal. Islam pentol korek api. Manusia yang punya kepala tapi gak punya otak. Sekali digesek langsung meledak. Tebar gibah, fitnah, hezbi, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan. Bapak Ibu bisa lihat semenjak kasus Al-Maidah 51 penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Itu mereka itu. Tebar gibah, tebar fitnah, tebar hezbi, tebar kebencian, tebar kebohongan. Dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya. Dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari satu kota ke kota yang lainnya. Dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Mereka bergerilya menebarkan kebencian, kebohongan, ketololan, kebodohan. Agar umat Islam menjadi umat-umat yang radikal, manusia pentol korek api. Beruntung pergerakan mereka gagal. Tidak berhasil memperbanyak di Indonesia. Mereka cuma berhasil di Pilkada DKI Jakarta dengan mengangkat gubernur pentol korek api. Tahu siapa, Bu? Anies Baswedan ini gubernur pentol korek api. Karena diangkat oleh manusia pentol korek api, kubu Islam radikal. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jatuhnya Ahok, dipenjarakannya Ahok karena jasa, karena perbuatan manusia pentol korek api atau Islam radikal. Jumlahnya alhamdulillah semakin sedikit. Karena cuma menang di Pilkada DKI Jakarta doang tahun 2017 mengangkat Anies Baswedan. Ini gubernur jagoannya pentol korek api. Makanya nanti supaya manusia pentol korek api ini tidak banyak di pemilu partai-partai yang didukung dan berkoalisi dengan pentol korek api jangan dipilih. Partai-partai yang mendukung gubernur pentol korek api jangan dipilih. Semuanya demi Indonesia. Karena kita sangat bersyukur manusia pentol korek api, kelompok-kelompok pentol korek api Islam radikal ini kalah di pilkada serentak, kalah di pilpres sehingga jumlahnya semakin lama semakin menyusut. Semakin lama semakin sedikit. Bersyukur jumlahnya sedikit. Islam yang nusantaranya semakin banyak. Ini patut disyukuri. Karena jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya jumlah Islam Nusantara dengan jumlah Islam pentol korek api atau Islam radikal 50-50, maka kondisi bangsa dan negara Indonesia akan bernasib sama dengan kondisi Palestina. Karena Islam pentol korek api dengan Islam Nusantaranya itu jumlahnya sama. Susah untuk akur, susah untuk diajak kompromi. Akhirnya rakyat yang jadi korban, ekonomi hancur berantakan, semuanya acak-acakan, diserang oleh Israel dengan agresi militernya kocar-kacir. Kenapa? Karena tidak ada persatuan. Yang Islam Nusantara Palestina sudah mengikat perjanjian dengan Israel.
Yang Islam pentol korek api Hamas ini tidak mau. Tidak sejalan, malah menyerang Israel. Akhirnya perjanjian pun batal. Tidak ada persatuan di tubuh Palestina, menyebabkan negara Palestina semakin mengecil, terus mengecil, bahkan mengerikan kalau sampai menghilang. Ini karena yang radikal dengan yang tidak radikalnya seimbang. Maka Palestina diambang kehancuran. Di Indonesia kita bersyukur. Yang pentol korek api atau yang Islam radikalnya ini cuma beberapa persen saja, bro. Sementara Islam Nusantaranya, Islam nasionalismenya ini sangat banyak. Makanya di Indonesia mudah bersatunya. Karena Islam pentol korek apinya itu sedikit. Islam Nusantaranya banyak. Kristen Nusantaranya banyak. Buddha Nusantaranya banyak. Hindu Nusantaranya banyak. Konghucu Nusantaranya banyak. Bahkan kepercayaan Nusantaranya banyak. Makanya ketika Indonesia merdeka tidak ada masalah, tidak terjadi perpecahan. Padahal luas wilayah Indonesia jauh lebih luas daripada Palestina. Suku-suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia, bahkan mazhab-mazhabnya jauh lebih banyak daripada Palestina. Kenapa Indonesia bisa bersatu? Karena dulu kita punya sebuah sumpah Nusantara yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemersatu. Karena dulu kita punya ikrar yang namanya Pancasila. Di mana dalam butir ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau Palestina punya Pancasila, insya Allah Palestina akan semakin jaya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Palestina ini sangat berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Sangat berjasa. Dialah yang membantu Indonesia, bahkan memberikan, ada salah seorang tokoh terkaya di Palestina memberikan hartanya untuk dipakai sebagai ongkos mencari dukungan di negara-negara Arab lainnya. Karena sesuai ketentuan PBB, negara Indonesia akan diakui manakala mempunyai 10 negara yang mengakui kedaulatan rakyat Indonesia. Jika Indonesia gagal mencari 10 negara yang mengakui kedaulatannya, maka sudah otomatis Indonesia gagal memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Dan akan kembali menjadi jajahan Belanda. Jasa Palestina ini terus dikenal. Jasa Palestina ini terus tertuliskan dalam buku sejarah. Oleh karena itu, kita harus balas budi kepada Palestina. Kalau sekarang kita bisa merdeka karena jasa Palestina, maka sekarang kita harus mampu membantu Palestina untuk memerdekakan diri. Karena masalah Israel dan Palestina bukanlah masalah agama, tetapi adalah masalah politik, masalah penjajahan di atas dunia. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, pembukaan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh sebab itu, berapapun beratnya memerdekakan Palestina, pokoknya Palestina harus merdeka. Jadi mulai sekarang jangan dengarkan orang-orang pentol korek api, Islam radikal. Mereka itulah yang sudah menghancurkan Pancasila. Yang sudah menghancurkan Palestina. Mereka itulah yang sudah menghancurkan Suriah. Mereka itulah yang sudah menghancurkan Irak. Mereka itulah yang sudah menghancurkan negara-negara di Arab. Karena pentol korek api ini, kalau tersulut, sudah langsung angkat senjata, akhirnya rakyat yang jadi korban karena kebodohan, sehingga mereka berbuat zalim. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau perlu di Indonesia, manusia-manusia pentol korek api kita habiskan saja sampai 0%. 2024 wajib. Manusia-manusia pentol korek api harus dikalahkan. Dibuat 0 suara. Ditendang dari istana, ditendang dari BUMN, ditendang di manapun. Bahkan ditendang dari kabinet. Bahaya. Setuju, Bu? Sekarang Hamas mulai menyadari. Dia meminta 3 hal agar Indonesia mampu membantu Palestina. Dan insya Allah Jokowi dengan terang dan jelas dan sudah nyata siap membantu. Apa yang ketiga itu? Yang pertama, Hamas meminta kepada Jokowi agar Jokowi mampu melobi PBB sehingga bisa menghentikan agresi militer yang dilakukan oleh Israel. Yang kedua, Hamas meminta kepada Jokowi untuk melobi PBB agar menghentikan proses pemaksaan pengusiran rakyat Palestina dari tanah yang mereka miliki, dari rumah yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah Pak Jokowi diminta untuk melobi PBB agar Masjidil Aqsa sebagai tempat beribadah umat Islam tidak dikuasai Israel dan diberikan keleluasaan agar rakyat Palestina bisa beribadah di sana.
Jadi intinya, Hamas minta kemerdekaan negaranya kepada Jokowi dengan cara Jokowi mampu melobi PBB. Jadi di sini Palestina nggak butuh sumbangan. Palestina nggak butuh pakaian. Yang dibutuhkan Palestina hanyalah kemerdekaan. Makanya mari untuk membalas budi Palestina, kita rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia akan bahu-membahu membantu Palestina meraih kemerdekaannya. Pemerintah dengan lobi-lobi politiknya, dengan hubungan internasionalnya, kita rakyat Indonesia dengan memberikan pencerahan, dengan melunakkan orang-orang Israel, terutama para elitnya, agar sudi dan mau memberikan kemerdekaan kepada Palestina, karena cuma ini jalan satu-satunya. Penjajahan itu memang harus dihapuskan di dunia. Kita tekan terus dengan banyak tekanan dari berbagai pihak, dengan banyak tekanan dari berbagai negara, dengan banyak tekanan dari PBB. Saya yakin Israel akan melunak dan kemerdekaan Palestina akan segera diberikan. Mari kita tekan terus Israel agar mau mengakui kedaulatan negara Palestina. Kalau ini sukses, maka inilah balas budi yang terbaik hadiah bagi rakyat Palestina yang memang sudah lama mereka impi-impikan. Gak usah dengarlah manusia-manusia pentol korek Islam radikal. Mereka itu cuma bisanya gitu, bro. Menyebarkan video-video kejahatan perang, menyebarkan video-video sadis. Mereka ini cumanya di otaknya itu cuma ingin perang, perang, dan perang. Nanti ketika sudah tercuci otaknya, sudah timbul rasa fanatisme di hati dan pikiran umat Islam, selanjutnya mereka akan minta donasi. Jangan percaya, bro. Donasi bodong dari manusia-manusia pentol korek api. Itu donasi bukan untuk Palestina. Itu untuk membiayai pergerakan mereka. Kalau mau nyumbang Palestina, lebih baik kepada pemerintah. Atau langsung datang ke kedubes Palestina, itu lebih maknyos. Jangan lewat manusia-manusia pentol korek api. Harus dijadikan pelajaran investasi bodong 2124. Oke, Mas Bro? Gimana, siap kita bantu Palestina merdeka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing? Kita dukung pemerintah Indonesia agar melobi dan melobi PBB sehingga semua negara setuju mengakui kedaulatan negara Palestina. Yakinlah, bro, kehancuran Palestina itu karena Islam radikal, karena Islam pentol korek api yang pengennya itu ya ingin perang, tidak mau damai. Kalau kita tidak ingin seperti Palestina 2024, wajib kita hancurkan partai-partai yang didukung oleh pentol korek api dan calon-calon yang didukung oleh pentol korek api. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.